Nah, pas masuk gereja nih, terus dengar ada bahasa roh. Aku mikir-mikir, bahasa roh itu apa? Beda nggak sama bahasa-bahasa yang kita pakai selama ini? Tapi supaya nggak bingung nih, mending kita tanya aja sama yang lebih tahu, oke? Pastor Heri. Ya, terima kasih Brado Vando yang sudah bertanya tentang bahasa roh. Memang bahasa roh merupakan fenomena yang sampai akhir-akhir ini menimbulkan banyak pertanyaan. Bahasa roh untuk pertama kalinya kita temukan di dalam kitab Injil dalam ucapan Yesus di Markus pasal 16 ayat 16, di mana Yesus pernah berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Di antara tanda-tanda yang dimaksud oleh Yesus, kemudian Yesus menyebut mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Jadi Yesus berkata bahwa bahasa roh merupakan tanda-tanda yang menyertai bagi orang-orang percaya. Nah, kalau kita menghubungkan pernyataan Tuhan Yesus ini dengan tulisan Paulus ketika Paulus berbicara tentang karunia-karunia rohani, maka salah satu dari 9 karunia rohani yang disebut oleh Paulus berbicara tentang karunia berbicara dalam bahasa roh. Jadi apa yang diucapkan oleh Yesus dengan apa yang ditulis oleh Paulus terdapat satu kesinambungan. Jadi bahasa roh adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya, bahwa orang percaya berdasarkan tuntunan Roh Kudus mengucapkan bahasa atau kalimat-kalimat yang bersumber dan berasal dari Roh Kudus. Nah, bahasa roh yang kita temui di dalam Alkitab itu banyak di dalam kitab Kisah Para Rasul. Misalnya dalam Kisah Rasul pasal 2 dan kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul yang lainnya. Orang-orang yang menjadi percaya pada masa itu dikatakan penuh dengan Roh Kudus dan kemudian mereka mulai berbicara di dalam bahasa roh. Jadi bahasa roh adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang untuk mengucapkannya sebagai pemberian, sebagai karunia dari Roh Kudus itu sendiri. Nah, mengenai bahasa roh itu sendiri, kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, bahasa roh itu bisa saja merupakan bahasa yang ada di dunia ini yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang untuk mengucapkannya. Yang harus kita ketahui bahwa orang yang mengucapkannya itu sama sekali tidak mengerti dan mengetahui bahasa yang diucapkannya. Misalnya di dalam kitab Kisah Para Rasul pada hari Pentakosta, ketika orang-orang Yahudi dari berbagai macam penjuru dunia berkumpul di satu tempat dan kemudian para murid mulai berbicara di dalam bahasa roh, orang-orang yang menyaksikan merasa kebingungan. Bukankah mereka bukan orang seperti kita, tetapi kenapa mereka berbicara dalam bahasa kita? Sementara Petrus dan kawan-kawannya tidak mengerti bahasa yang diucapkannya. Jadi bahasa roh adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus dan bahasa itu bisa saja berupa bahasa-bahasa yang ada di dunia ini yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang untuk mengucapkannya. Bahasa itu bisa berupa pujian, bahasa itu bisa berupa doa, bahasa itu bisa berupa himne, lagu atau apapun yang bertujuan memuliakan Kristus. Nah, kalau kita membaca di dalam tulisan Paulus di dalam kitab pertama Korintus pasal 13, di mana Paulus berbicara tentang bahasa-bahasa juga di situ. Di mana Paulus berkata, sekalipun aku berbicara dalam bahasa malaikat, ya. Jadi rupanya Paulus juga menyinggung bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang untuk mengucapkannya bisa berasal dari bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, tetapi juga bisa bahasa yang digunakan oleh malaikat. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi yang penting perlu kita ketahui bahwa bahasa roh adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang untuk mengucapkannya, dan orang itu sama sekali tidak mengerti dan tidak tahu bahasa yang diucapkannya. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam surat Paulus selalu menyarankan apabila ada orang yang berbicara di dalam bahasa roh, hendaklah ada orang yang menafsirkannya. Demikian sekilas mengenai bahasa roh.
Oke Pastor Eri, makasih buat jawabannya ya. Nah ini ada pertanyaan kedua loh. Apa perlu setiap orang untuk berbahasa roh? Karena dengar-dengar ada yang perlu, ada yang nggak perlu. Jadi bingung nih, tambah bingung nih. Terima kasih buat pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ini sangat menarik sekali. Perlukah orang percaya berbicara di dalam bahasa roh? Perlu dan tidak perlu, mungkin kita bisa melihat jawabannya berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya supaya mereka menunggu di Yerusalem sampai mereka menantikan janji Bapa. Dan Alkitab berkata janji Bapa yang dimaksudkan oleh Yesus ternyata berbicara tentang Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid. Dan pencurahan Roh Kudus itu kemudian diikuti dengan satu tanda, satu fenomena yang kelihatan di mana para murid mulai berbicara di dalam bahasa roh. Nah, kalau kita membaca di dalam bagian yang lain, bahwa bahasa roh adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus di dalam kedaulatannya, di dalam kemurahan hatinya, memberikan kepada orang-orang tertentu atau kepada orang-orang percaya untuk berbicara di dalam bahasa roh. Paulus sendiri pernah berkata, barang siapa berbicara di dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi bahasa roh diberikan oleh Tuhan sebagai satu karunia dengan tujuan untuk membangun orang itu. Membangun dalam hal apa? Membangun dalam hal iman, kepercayaannya kepada Allah. Dengan berbicara dalam bahasa roh, maka iman orang yang mengucapkannya akan dibangun secara terus-menerus. Nah, menjawab pertanyaan apakah perlu seseorang berbicara dalam bahasa roh, kita bisa melihat jawabannya tadi di dalam pengalaman para murid. Kalau para murid sendiri harus menunggu 10 hari dan kemudian mereka dibaptis atau penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa roh, demikian juga Paulus menyinggung di dalam pertama Korintus pasal 13, dia juga berbicara tentang bahasa roh. Demikian juga orang-orang percaya di Korintus berbicara tentang bahasa roh. Demikian juga Paulus berbicara, barang siapa berbahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Tentu bahasa roh merupakan sesuatu yang penting bagi orang percaya. Jika Roh Kudus atau bahasa roh bukan bagian yang penting, tentu Roh Kudus tidak akan mengaruniakannya itu kepada kita sebab dianggap tidak perlu. Kalau Roh Kudus mengaruniakannya itu sebagai satu karunia, maka tentu dalam hikmat kebijaksanaan Allah, maka bahasa roh perlu buat setiap orang percaya. Oke, fix Omer. Sekarang masih ada nih pertanyaan ketiga. Di gereja yang pernah saya lihat sih, ada orang kalau di gereja tuh wah, ngomong bahasa rohnya, wow selangit tinggi banget Om. Pokoknya sampai-sampai pokoknya semua nggak ngerti deh pas lihat, wah rohani banget nih. Pas keluar Om, nah ini masalahnya Om. Pas dia keluar tuh mulutnya cerocos, tapi bukan bahasa roh lagi Om, tapi kotor. Waduh gimana itu Om, gak jadi berkat kan. Kalau kita lihat sih di gereja, wah rohani banget. Pas di luar maki-maki, pas di luar kata-kata kotor yang keluar. Nah gimana tuh Om, kasih dong penjelasannya dikit lagi Om, biar jelas. Ya, ini memang menjadi pertanyaan yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ada orang-orang tertentu yang di gereja atau dalam pertemuan doa mendapat karunia untuk berbicara di dalam bahasa roh, tetapi dalam fakta kehidupan sehari-hari jauh dari apa yang diharapkan. Nah, di dalam Alkitab kita, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bahasa roh itu adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Namanya karunia itu bisa diberikan dengan tidak melihat tingkat kerohanian seseorang dan tingkat kedewasaan seseorang. Ada orang-orang tertentu yang sudah dewasa secara rohani mendapatkan karunia berbicara dalam bahasa roh. Sementara ada orang-orang yang tingkat kerohaniannya masih kanak-kanak sudah mendapat karunia berbicara dalam bahasa roh. Jadi ingat bahwa karunia berbicara dalam bahasa roh itu adalah karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dalam kedaulatannya memberikan karunia-Nya kepada seseorang dengan tidak melihat orang itu. Itu namanya karunia. Jadi tidak heran kalau kita melihat sebuah fenomena bahwa ada orang-orang yang memiliki karunia berbicara dalam bahasa roh,
namun hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan sebenarnya kalau kita mau menarik dalam cakupan yang lebih luas, tidak hanya bicara tentang karunia roh. Ada orang-orang yang mendapatkan karunia kesembuhan, karunia mengusir setan, dan karunia untuk mengadakan mujizat. Tetapi gaya hidupnya jauh dari apa yang kita bayangkan sebagai seorang Kristen yang sejati. Nah, untuk melihat jawaban ini, untuk mendapatkan jawaban ini kita bisa melihat di dalam surat Paulus di dalam kitab pertama Korintus. Kalau kita membaca surat pertama Korintus, maka dibandingkan dengan seluruh jemaat-jemaat yang ada pada masa itu, maka tidak ada jemaat yang paling karismatik selain dari jemaat di Korintus. 9 karunia yang Paulus sebutkan di dalam surat pertama Korintus, semuanya ada di jemaat Korintus. Bicara bahasa roh, membedakan bahasa roh, mengusir setan, mengadakan mujizat, karunia iman, itu dimiliki oleh jemaat di Korintus. Tetapi kalau kita melihat surat-surat Paulus, ada banyak teguran-teguran yang diberikan oleh Paulus terhadap jemaat di Korintus yang menurut Paulus kalau kita membaca di dalam pertama Korintus pasal 2 atau pasal 3 bahwa mereka dinyatakan sebagai manusia duniawi. Artinya secara iman mereka sudah diselamatkan, mereka memiliki karunia-karunia rohani, tetapi gaya hidup mereka masih seperti gaya hidup duniawi. Bahkan Paulus bilang, tidak ada dosa yang dilakukan oleh bangsa lain atau orang lain yang kamu sekarang melakukannya, di mana ada seorang anak yang bersinah dengan ibu tirinya. Nah, itu terjadi di Korintus. Orang-orang Korintus yang menerima karunia tetapi gaya hidup mereka jauh dari kehendak Allah. Nah, dalam hal ini maka penting untuk kita mengerti bahwa orang yang memiliki karunia berbahasa roh tidak selalu diartikan sebagai orang yang hidup dipimpin atau penuh dengan roh. Sebab di dalam kitab Galatia, Paulus berkata, hendaklah kamu dipimpin oleh roh. Barang siapa dipimpin oleh roh, maka dia tidak lagi dipimpin oleh daging. Dan perbuatan daging itu adalah nyata, perselisihan, percabulan, iri hati, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi orang yang berbahasa roh memiliki karunia Roh Kudus, untuk benar-benar orang itu bisa memberi hasil berupa buah-buah roh, maka orang itu harus memberi diri dan hidup di bawah pimpinan roh. Jadi harap dibedakan antara karunia berbicara dalam bahasa roh dengan hidup dipimpin oleh roh. Puji Tuhan. Makasih Om Heri buat penjelasannya ya. Nanti kalau ada lagi pertanyaan yang teman-teman tanya ke saya tanya Om Heri lagi ya. Kasih penjelasan buat teman-teman biar semua sama-sama bertumbuh. Tahu soal kebenarannya dan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, thank you. God bless you.